Ada potensi banjir besar di DKI. Heru Budi imbau perkantoran terapkan WFH. Banjir besar disebutkan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau agar sektor perkantoran menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Kita imbau kalau ada bencana puting beliung, bisa mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk melakukan work from home, kata Heru Budi di Geraha BNPB. Ex-Wali Kota Jakarta Utara itu meyakini cara ini efektif menghindari dampak bencana banjir. Mulai kemacetan hingga pemborosan, nantinya Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI Jakarta akan aktif memberikan peringatan ancaman cuaca ekstrim melalui berbagai media. Di samping itu, pihaknya berkoordinasi dengan BNPB melakukan reduksi dan redistribusi curah hujan menggunakan metode teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Bisa imbauan Pak Isnawa selaku Kepala BPBD berikan informasi, ditambah Pak Kepala BNPB menghindari kondisi rawan. Tentunya jam kerja masing-masing swasta bisa ambil kebijakan WFH, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, peneliti kriminologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yulihastin, menyampaikan ada potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang. Disebut potensi hujan ekstrim hingga badai terjadi pada 28 Desember 2022. Potensi banjir besar Jabodetabek. Siapapun Anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrim dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022, kata Erma. Erma menyampaikan itu berdasarkan analisa data dari Satelit Early Warning System. Dia menerangkan badai dahsyat dari laut akan berpindah ke darat melalui jalur barat dengan angin baratan yang membawa hujan badai dari laut, dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Maka Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral tempat serangan badai tersebut, dimulai sejak siang hingga malam hari pada 28 Desember 2022, katanya. Konvergensi di darat pun akan masif sehingga hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat, katanya. Erma pun menyampaikan soal waspada tol hujan, laut, dan darat pemicu banjir. Tol hujan itu merupakan badai yang sudah terbentuk pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Tol hujan ini bernama badai Sugarland di laut Samudra Hindia yang bergabung dengan badai konveksi skala meso yang terbentuk di darat dengan inti badai di wilayah Banten dan sekitarnya, katanya saat dimintai konfirmasi. Jalan tol hujan ini menjadi penghubung bagi suplai kelembapan dari laut ke darat, sekaligus menjadi jalan bagi badai untuk menimbulkan banjir di Jabodetabek. Menurutnya, badai Sugarland marak terjadi sepanjang musim dan sangat terkait dengan banjir rob parah. Erma telah melakukan studi pada 2020 tentang adanya relasi antara badai dan rob parah pada tahun itu. Bagi Erma, persoalannya adalah saat ini dan di masa mendatang terjadi perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan frekuensi siklon atau vortex. Aksi begal makin ngeri di Jakarta. Heru Budi minta warga hindari pulang malam dan berkendara sendiri. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara soal mulai maraknya aksi pembegalan di ibu kota. Ia pun mengingatkan warganya untuk tidak berkendara sendirian dan pulang larut malam. Yang naik motor kalau bisa ya jangan sendiri ya, hindari pulang malam hari, ucap Heru Budi. Sesuai dengan apel gelar pasukan operasi Natal 2022, Heru menyebut pihak kepolisian berencana meningkatkan pengamanan
khususnya saat malam Natal dan malam pergantian tahun. Adapun peningkatan pengamanan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah personil yang akan berpatroli menjaga keamanan kota Jakarta. Pak Kapolri tadi menginstruksikan untuk peningkatan keamanan di tempat-tempat rawan, ujarnya. Dilansir dari Kompas.com, seorang wartawan media nasional berinisial YAN dibegal saat mengendarai sepeda motor di jembatan layang Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 20 Desember 2022 dini hari, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akibatnya motor metik Vespa berplat AB 6731PV milik YAN Prime dibawa kabur pelaku. Kasus kejahatan jalanan yang terjadi di pusat Jakarta itu kini tengah diselidiki tim gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengklaim bahwa aksi pembegalan pengendara motor di kawasan Sudirman baru pertama kali terjadi. Berdasarkan keterangan YAN, pembegalan bermula ketika dia dalam perjalanan pulang usai makan malam di angkringan kawasan Bendungan Hilir, tepatnya di depan Polsek Keto, Tanah Abang. Saat itu, YAN merasa seperti diikuti oleh sejumlah pengendara motor sejak berangkat dari angkringan tempatnya menyantap makanan malam. Perjalanan lewat pasar Bendung Hilir ke arah Jalan Jenderal Sudirman, kemudian belok kiri mengarah ke Bundaran HI, ujar YAN dalam keterangan. Kecepatan motor pelan ternyata sudah diikuti rombongan motor para pembegal, sambung dia. Sesampainya di flyover, YAN dipepet oleh 4 motor yang ditumpangi 8 orang pelaku dari arah sebelah kanan. Mengetahui hal itu, korban berusaha menghindari dan melawan. Sesaat kemudian, kawanan pelaku berusaha merampas sepeda motor YAN. Satu pelaku di antaranya memukul dada sebelah kiri korban hingga korban terjatuh dari atas kendaraan. Melihat korban terjatuh dan mencoba melawan, para pelaku justru semakin beringas. Mereka menusuk korban menggunakan obeng hingga korban terluka di paha sebelah kiri. Namun kawanan begal kian beringas dan menusuk paha bagian kiri. Luka tusuk seperti obeng bentuk bulat, kata YAN. Setelah itu pelaku langsung tancap gas meninggalkan lokasi sambil membawa kabur sepeda motor korban. Sejumlah pengendara lain yang berada di sekitar lokasi kejadian pun berusaha menolong YAN. Ada pula sejumlah pengendara yang berusaha mengejar pelaku hingga ke kawasan Kanal Banjir Timur. Sayangnya kawanan begal itu berhasil meloloskan diri dari kejaran warga. Sementara itu, YAN diantar sebagai pengendara yang menolongnya untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka tusuk.